Ya, pemirsa, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka karena tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan menjaga jarak atau physical distancing. Mereka ditangkap dari sejumlah kafe dan tempat makan di wilayah Bendungan Hilir dan Menteng, Jakarta Pusat. Sekali lagi, ibu-ibu. 16 orang yang terdiri dari 10 pria dan 6 wanita ini ditangkap aparat kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, ke-16 orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap saat polisi menggelar patroli skala besar sebagai upaya mencegah penyebaran wabah virus corona. Mereka terbukti tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak antara orang atau physical distancing demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Mereka ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Bendungan Hilir dan Menteng, Jakarta Pusat. Selain pengunjung, tersangka yang ditangkap juga pemilik kafe. Polisi meminta pemilik kafe tidak menyediakan layanan makan di tempat. Apabila tetap membandel, polisi akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda setempat untuk mencabut izin usahanya. 16 orang ini kita lakukan penegakan hukum dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih proses. Ya, sementara ini ke-16 orang tersebut masih proses pemeriksaan. Karena ancamannya 1 tahun penjara, yang bersangkutan memang tidak kita lakukan penahanan, tetapi prosesnya tetap berjalan. Meski tidak dilakukan penahanan, polisi berharap tindakan tegas ini dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih meremehkan potensi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One, mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus penangkapan warga karena tidak mengindahkan pembatasan sosial berskala besar dan larangan untuk berkumpul, kita sudah bersama Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore. Ya, sore, Mbak. bisa dijelaskan Pak Yusri pasal apa yang diberlakukan dalam hal ini, Pak? Terima kasih. Jadi selamat sore, memang betul kita telah mengamankan 18 orang sebenarnya di 2 tempat ya. 11 orang di daerah Bendungan Hilir di salah satu kafe akademi, di sana nama kafenya. Kemudian yang 7 orang lagi itu di daerah Sabang Menteng sana. Tapi karena 2 ini di bawah umur, sehingga kita secara persuasif tidak sampaikan ke orang tuanya segera diambil pada saat itu. Kita harus pulangkan. Jadi kegiatan ini memang kita laksanakan adalah kegiatan yang memang rutinitas selama kurun waktu penyebaran COVID-19 ini ya semakin marak terusnya di daerah Jakarta. Physical distancing, kemudian maklumat Kapolri juga sudah diturunkan sejak tanggal 19 kemarin. Untuk semuanya kita segera bisa memahami semuanya. Bentuk awal yang kita lakukan adalah bahwa memang kita lakukan patroli berskala besar bersama-sama dengan teman-teman TNI dan juga dari pemerintah daerah. Nah, sekarang 16 orang sudah dalam proses sidik. Ya, kasus tetap berlanjut walaupun yang bersangkutan ke-16 orang sudah kita kembalikan ke rumah masing-masing. Ini upaya yang harus kita sampaikan secara tegas, tindakan tegas dan terukur. Ya. Pak Yusri, siapa saja yang akan ditangkap ketika sedang berada keluar rumah? Kegiatan ini kan kita lakukan terus, kita patroli secara preemptif, kita sampaikan himbauan-himbauan, sosialisasi secara persuasif dan manis kita sampaikan orang-orang yang berkumpul. Walaupun memang sekarang ini sudah mulai agak sedikit menurun sejak 2 minggu yang lalu kita lakukan sejak di maklumat Kapolri diturunkan, kemudian juga ada PSBB oleh kebijakan pemerintah, pembatasan sosial berskala besar ini. Ini menjadi satu kekuatan hukum bagi kami juga untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Karena ajas keselamatan masyarakat ini tertinggi. Mereka yang berkumpul kita sampaikan secara baik-baik. Kalau memang bisa mengindahkan atau bisa memahami dan menuruti perintah dari aparat, segera mereka pulang. Tetapi yang kita lakukan kemarin ini sudah melakukan 3 kali himbauan sudah kita lakukan di tempat itu yang sama. Kita perintahkan mereka untuk bubar
tetap dengan santainya mereka. Makanya perlu kita ambil ketegasan. Ini salah satu bentuk efek jerah buat yang lain juga biar tahu. Kami bergerak ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada yang beredar sebagai tinggi di Jakarta ini, Mas. Ya, artinya perlu diperjelas lagi Pak Yusri bahwa ketika petugas turun ke jalan dan memberikan perintah himbauan sebanyak 3 kali, akhirnya pasal 218 itu akhirnya dikenakan begitu Pak ya. Bisa diperjelas lagi Pak, ketika polisi turun ke jalan melihat sekumpulan mas atau warga begitu, bagaimana Pak protapnya? Betul Mas, memang. Ya. Ini kita, walaupun kita anggap bahwa memang penegakan hukum represif itu kita anggap yang terakhir, tapi kalau tetap mengindahkan perintah dari petugas, kita akan kenakan di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina. Kemudian atau di pasal 218 KUHP, di mana dia 3 kali kita kasih himbauan nggak bisa ya kita lakukan penindakan secara tegas dan terukur, kita akan protes, dan kita akan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, Pak Yusri, lalu bagaimana dengan pemilik kafe atau yang memiliki badan usaha seperti warung-warung kecil yang memang harus mencari uang dari situ, dari penjualannya? Apakah mereka juga diberikan sosialisasi agar tidak ada kerumunan sehingga dibatasi harus membeli makanan dibawa pulang saja atau seperti apa Pak? Kami juga bergerak secara persuasif dan secara preemptif ya, dan preventif ya, kita patroli setiap tempat-tempat warung-warung makan. Memang sekarang ini yang masih kami bilang sudah, bukan berarti sudah bersih, masih ada beberapa tempat-tempat warung-warung makan atau kafe-kafe kecil lah. Kami sudah sampaikan dan sudah banyak yang menurut lah, memang kalau kita lihat sekarang ini orang belanja makanan pun sekarang sudah take away lah. Jadi itu terus kita gongkan ke mereka semua, termasuk di sini salah satunya adalah kafe Akademia ini. Pada saat itu sudah berapa kali kita sampaikan, sebaiknya tidak usah menerima mereka makan di situ, tapi cukup dengan take away saja. Karena tidak mengindahkan, ya kami terpaksa pemilik kafe pun kami proses. Dan memang kalau memang kita lihat situasi seperti apapun nanti, yang kita rekomendasikan ke pemerintah daerah, apa kemungkinan untuk dicabut izinnya, ya nanti silakan nanti pemerintah daerah yang punya kewenangan dalam hal ini. Tapi sejauh ini atau sementara ini yang diberlakukan hanya jam malam saja begitu Pak Yusri ya? Pagi, siang, sore, malam, Mas. Pagi, siang, sore, malam. Kita lakukan kegiatan ini Polsek, Polres, Polda bersama-sama dengan TNI dan juga Satpol PP ya. Kami bergerak, bukan cuma malam saja, tapi mulai sejak pagi pun sudah kami. Setiap ada patroli anggota melihat ada yang berkumpul, baik itu misalnya ojol di situ, kami sampaikan secara baik-baik. Tolong Anda physical distancing diutamakan, jaga jarak. Kalau jalan sajalah. Kalau ada masyarakat yang berkumpul, kami sampaikan sudah, sebaiknya di rumah saja. Ya, ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai yang ada. Harus ketegasan sekarang ini, Mas. Meskipun ya, itu dalam rangka menunggu penumpang begitu, Pak? Ya, kan kita lihat. Kalau coba 1-2 orang dengan jarak yang bagus, kami nggak terlalu juga. Tapi kalau sudah mulai berkumpul, karena kadang-kadang, Mas, dari kumpulan kecil-kecil inilah bisa mengundang jadi kumpulan yang banyak. Sebelum dia terjadi perkumpulan yang banyak, harus segera kita sampaikan dan kita bubarkan. Oke, baik. Baik. Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.